Pemirsa, Jumriah, seorang ibu rumah tangga yang menderita obesitas hingga bobot 200 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dievakuasi ke rumah sakit. Evakuasi berjalan dramatis karena harus melibatkan petugas damkar untuk mengangkat ibu Jumriah. Ibu Jumriah, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun ini, harus dievakuasi ke rumah sakit karena menderita obesitas di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga Ibu Jumriah mengalami kenaikan berat badan sejak disuntik vaksin COVID-19, membuat nafsu makannya meningkat hingga berat badannya mencapai lebih dari 200 kg dan badannya tak mampu berdiri. Evakuasi Ibu Jumriah berjalan dramatis dengan cara meletakkan Ibu Jumriah ke atas karpet dan ditarik menuju mobil ambulans lalu diangkat oleh petugas damkar dibantu warga. Pemerintah Kota Parepare melakukan upaya evakuasi terhadap Ibu Jumriah ke rumah sakit demi membantu kesembuhannya. Gizi dari Rumah Sakit Andi Makassau ini hanya melakukan observasi dengan pola makan beliau selama ini. Nah, sementara ada kontraksi di pusar Ibu Jum ini yang selalu mengeluarkan air dan kondisi perut beliau itu yang ngeras. Sehingga ada kekhawatiran dari dokter tadi, sehingga harus memang untuk dibawa ke rumah sakit. Usai dievakuasi, kini Ibu Jumriah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah akibat sekolah disegel ahli waris di Depok, Jawa Barat. Murid dan wali murid SDN Utan Jaya ini hanya bisa berteriak karena tidak bisa masuk halaman sekolah akibat pagar disegel ahli waris di kawasan Cipayung, Depok. Beberapa spanduk juga terpasang yang bertulis lahan sekolah bukan milik pemerintah. Petugas Satpol PP pun segera datang, lalu membuka palang kayu usai bermusyawarah dengan ahli waris. Akibat kejadian ini, hari pertama sekolah untuk kelas 1 sampai kelas 4 diberlakukan belajar dari rumah. Sedangkan untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 belajar di sebuah lapangan yang tak jauh dari sekolah. Kita sebagai orang tua pengennya kan kita nitipin anak sekolah di sini. Sekolahnya biar lancar lagi, biar normal. Jadi anak nggak terkendala, terus belajarnya juga nggak terganggu lagi. Sementara itu, di hari kedua kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Namun, beberapa spanduk masih terpasang di pintu gerbang sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, iseng saat bermain, kaki seorang bocah terjepit di sela tiang listrik dan Telkom di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Warga pun terpaksa meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi kaki bocah tersebut. Petugas damkar berupaya mengevakuasi kaki bocah 9 tahun AS yang terjepit di sela tiang listrik dan tiang Telkom di depan salah satu TPQ di Jalan Nanas, Perumnas Bugul Permai, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bocah ini mengerang kesakitan dan menangis saat upaya penyelamatan. Dengan peralatan yang memadai, tim damkar berhasil melepaskan kaki sang bocah tanpa menimbulkan cedera serius. Menurut warga, korban yang baru pulang mengaji iseng mencoba memasukkan kaki kanannya di sela tiang listrik dan Telkom. Namun saat ditarik, kakinya malah terjepit. Kemungkinan dia itu main kakinya dimasukkan ke celah antara dua tiang juga. Masuk, lututnya nggak bisa keluar. Akhirnya nangis, otot kaki itu tegang. Akhirnya kita sempat kebingungan juga. Usai dievakuasi, sang bocah pun langsung pulang ke rumahnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.